Halo semuanya, kenalin, nama gue Dio Kurniawan. Hari ini gue bakal ngebahas topik yang lagi rame banget dibicarain dunia. Mulai dari perang dagang Amerika dan China, sampai konflik Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Bahas politik dunia, waduh berat banget tuh. Tenang, santai aja. Kita bahas pakai bahasa yang gampang dipahami. Jadi, gak bakal bikin pusing. Apalagi sekarang efeknya kerasa ke ekonomi dunia, harga barang, bahkan ke Indonesia juga. Nah, itu dia. Jadi, langsung aja kita mulai. Sebenarnya perang dagang itu apa sih? Perang dagang itu kondisi ketika dua negara saling menaikkan pajak impor, supaya barang dari negara lawan jadi mahal. Tujuannya buat melindungi produk dalam negeri mereka. Oh, jadi bukan perang pakai senjata. Bukan. Tapi dampaknya bisa bikin ekonomi dunia kacau. Amerika mulai kasih tarif tinggi ke barang-barang China karena mereka merasa kain terlalu mendominasi perdagangan. Cina nggak tinggal diam. Mereka balas dengan pajak tinggi juga buat produk Amerika. Jadi saling balas gitu? Betul. Makanya disebut perang dagang. Akibat perang dagang, harga barang elektronik bisa naik. Kayak HP sama laptop? Iya, karena banyak komponen berasal dari Cina. Investor juga jadi takut buat investasi. Kalau investor takut, ekonomi global bisa melambat. Indonesia kena dampaknya juga dong. Jelas, kena nilai tukar bisa goyang, ekspor turun, harga barang impor naik. Tapi ada sisi positifnya juga. Apa tuh? Beberapa perusahaan pindah produksi ke negara lain termasuk Asia Tenggara. Makanya, Indonesia punya peluang menarik investasi baru. Dio, aku penasaran, kenapa sih konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel ini seolah tidak pernah selesai dan selalu memanas? Pertanyaan bagus. Gibran, ini adalah sejarah panjang yang melibatkan persaingan pengaruh di Timur Tengah, masalah nuklir, hingga perbedaan ideologi yang sangat tajam. Benar, selain faktor keamanan, ada juga perbedaan pandangan politik yang mendalam mengenai kedaulatan wilayah dan aliansi internasional yang membuat situasi makin rumit. Amerika Serikat seringkali mendukung Israel sebagai sekutu utama, sementara Iran memandang kehadiran militer asing di kawasan tersebut sebagai ancaman serius bagi mereka. Mari kita pindah ke dalam. Aku ingin menunjukkan sesuatu di layar berita tentang dampak nyatanya bagi ekonomi dunia. Lihat grafik ini. Setiap kali ketegangan meningkat, harga minyak mentah dunia langsung bereaksi dan melonjak tinggi dalam hitungan jam. Itu karena Selat Hormuz, jalur distribusi minyak paling vital di dunia, berada tepat di garis depan konflik ini. Jika terganggu, pasokan energi global akan macet. Tunggu, jadi kalau harga minyak dunia naik, berarti harga bensin dan biaya transportasi di sekitar kita juga akan ikut naik? Tepat sekali, bukan cuma bensin. Biaya logistik barang kebutuhan pokok juga akan naik karena ongkos kirim yang membengkak akibat harga bahan bakar. Lalu bagaimana dengan posisi Indonesia? Kita kan punya prinsip politik luar negeri yang bebas aktif. Apa kita ikut campur? Indonesia tetap pada posisi netral dan selalu menyerukan perdamaian. Fokus utama pemerintah adalah menjaga stabilitas ekonomi domestik agar rakyat tidak terlalu terbebani. Namun kita harus waspada. Sebagai negara importir energi, kenaikan harga minyak dunia akan menekan APBN kita untuk subsidi energi yang lebih besar. Kesimpulannya, meskipun kita tidak terlibat secara militer, dampak ekonominya sangat nyata dan bisa dirasakan sampai ke meja makan kita. Wah, sekarang aku paham. Ternyata belajar geopolitik itu pentingnya untuk mengerti kondisi ekonomi kita sendiri. Benar, tetap kritis dan edukatif, karena dunia saat ini sangat saling terhubung satu sama lain. Pernahkah kalian berpikir bagaimana masa depan ekonomi kita di tengah ketidakpastian global yang terjadi saat ini? Dunia memang sedang berubah sangat cepat, Gibran. Tantangannya terasa semakin kompleks bagi generasi muda seperti kita. Betul sekali. Ketidakstabilan ekonomi dunia akibat perang dagang menciptakan tekanan besar bagi banyak negara, termasuk Indonesia. Lalu, menurut kalian apa solusi terbaik yang bisa kita ambil untuk tetap bertahan dan terus berkembang? Kuncinya adalah diplomasi internasional yang cerdas dan penguatan fondasi ekonomi dalam negeri
agar kita lebih mandiri secara strategis. Dan jangan lupa, keadilan dalam perdagangan internasional harus diperjuangkan agar pertumbuhan ekonomi bisa dirasakan oleh semua pihak secara merata. Tantangan dunia memang besar, tapi bukan berarti tidak bisa diatasi. Kita harus terus belajar dan siap menghadapi segala bentuk perubahan. Mari kita persiapkan diri dengan baik. Masa depan bangsa ini ada di tangan kita, generasi yang peduli pada kebijakan dunia. Bersama-sama, kita bisa membawa Indonesia menuju posisi yang lebih kuat di kancah global. Sampai jumpa di diskusi berikutnya.